Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari yang kita jalani ini mungkin terasa berat kita lalui, tapi ingat dan percayalah bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun berat beban hidup yang kita jalani, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau mati di kayu salib, dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, pada waktu yang berbahagia ini, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah hidup bahagia. Siapakah orang yang berbahagia? Apakah mereka yang punya banyak uang? Atau mereka yang punya harta di mana-mana? Tetapi orang yang seperti ini biasanya bukan dilingkupi dengan kebahagiaan, tetapi diselimuti dengan rasa takut. Takut hartanya dicuri orang lain. Takut hartanya dikorupsikan orang-orang yang dipercayai. Takut akan ada bahaya yang melanda. Takut akan diambil sedikit demi sedikit oleh anak atau menantu. Semua ditakutkan, tidak ada ketenangan. Lalu siapa yang memiliki hidup bahagia jika orang yang punya segalanya pun tidak memiliki hidup yang bahagia? Di dalam kebenaran firman Allah, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang berada di dalam Tuhan Yesus. Kita boleh lihat di dalam Matius 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nats ini merupakan ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada orang banyak. Kalau kita teliti satu persatu, tidak ada ucapan yang Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan betapa sukarnya orang yang punya banyak uang masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita boleh lihat di dalam Markus 10 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam pendalaman Alkitab saat ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, mengapa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga? Bukankah seharusnya mereka yang lebih cepat masuk ke dalam kerajaan sorga karena mereka pastinya sering membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin? Boleh kita lihat di dalam Markus 10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Orang-orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga dikarenakan hatinya sudah terpikat oleh harta duniawi, uang yang berlimpah, rumah mewah di mana-mana, mobil yang sampai berjumlah ratusan atau puluhan, dan mempunyai kerabat-kerabat kaya. Jadi, ketika dikatakan untuk membagikan hartanya kepada orang lain, tidak mau membagikannya, karena tidak mau sedikit pun dari hartanya berkurang. Seperti seorang muda kaya yang bertanya kepada Yesus, setelah pemuda itu mengetahui jawaban Yesus, yaitu untuk membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, orang muda itu menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua, apakah harta kekayaan atau gedung-gedung mewah dapat membawa kita ke dalam kerajaan sorga atau kepada kehidupan kekal? Tidak. Yang mendapat kehidupan kekal yaitu mereka yang percaya dan mau melakukan perintah Tuhan Yesus.
Karena harta kekayaan di dunia ini tidaklah kekal. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, semua yang ada di dunia ini akan tinggal. Sebab yang ada di dunia ini adalah sementara. Atau suatu contoh, ketika tsunami di Aceh, adakah harta manusia yang selamat? Tentunya banyak sekali kerugian. Harta benda kita dibawa arus tsunami. Rumah kita yang dulunya berdiri mewah dan megah, tetapi karena tsunami, semuanya hancur dan hilang. Jadi tidak perlu bangga dan sombong dengan apa yang ada di dunia ini, karena harta yang ada di dunia ini akan sirna dan hilang. Pertanyaan yang ketiga, siapakah orang yang berbahagia di dunia ini? Kita boleh lihat di dalam Matius 5 ayat yang ketiga sampai 12. Yang pertama, orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang kedua, orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang keempat, orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang kelima, orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang keenam, orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang ketujuh, orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, orang yang dicela, dianiaya, difitnah akan segala yang jahat oleh karena Yesus Kristus, karena upahnya akan besar di sorga. Pertanyaan yang keempat, salahkah orang yang kaya di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Tidak salah, karena harta kekayaan itu adalah pemberian Allah juga di dalam hidup manusia. Kita boleh lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang salah adalah ketika Tuhan Allah sudah memberikan harta kekayaan, hatinya tidak lagi memuliakan Allah, tetapi puas dengan harta yang dimiliki, lalu meninggalkan Tuhan Yesus dan mulai hidup sombong, tidak lagi memiliki kasih kepada sesama, semena-mena memperlakukan orang lain karena dapat dibayar dengan harta. Pertanyaan yang kelima, semua orang pasti ingin hidup bahagia, damai dan tenang. Harta tidak dapat menjamin kebahagiaan kita, dan harta tidak dapat membuat kita hidup damai dan tenang. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Yang pertama, selalu menantikan Yesus Kristus yang menjadi sumber kebahagiaan manusia. Di dalam penantian itu, hendaklah kita menyampaikan kasih Yesus Kristus yang ajaib bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, melakukan segala perintah Tuhan Yesus Kristus bagi manusia. Perintah itu adalah, yang pertama, memiliki persekutuan yang erat di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mengasihi manusia seperti diri kita sendiri, mengampuni, mendoakan, menolong, dan membantu mereka yang kesusahan, memberikan tumpangan bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan harta yang kita kumpulkan di sorga dengan harta yang kita kumpulkan di dunia ini? Harta di dunia ini dapat dimakan ngengat dan karat merusakkannya. Akan ada pencuri yang mencurinya, dan harta di dunia ini juga dapat habis. Sedangkan harta di sorga tidak dapat dimakan ngengat dan tidak ada karat yang merusaknya, serta pencuri tidak dapat mencurinya sama sekali. Dan harta di sorga tidak dapat habis, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Kita boleh lihat di dalam Matius 6 ayat 19-20. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara supaya kita beroleh harta di sorga? Kita boleh lihat di dalam Matius 19 ayat 21, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi caranya adalah menomorsatukan Tuhan Yesus di dalam hidup kita dibandingkan dengan harta dunia yang sebentar bisa lenyap. Memberikan yang terbaik bagi sesama dan mengikuti Tuhan Yesus dalam segala hal, karena Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Yang menjadi kesimpulannya,
Yang pertama, harta terbesar orang percaya adalah Yesus Kristus, yang merupakan sumber kebahagiaan orang percaya yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Yang kedua, mengikuti Yesus Kristus dalam segala pelayanan, perbuatan, dan mengambil keputusan untuk bertindak dalam segala hal. Yang ketiga, kebahagiaan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Datanglah kepadanya, maka Yesus akan memberikan yang terbaik bagimu, sebab Ia tahu apa yang terjadi dan yang kita alami. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat pendalaman Alkitab saat ini. Tuhan, tolong kami agar kami boleh melakukan firman-Mu dan kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan Engkau selalu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.